Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dios Daniel Farel dari Fakultas Pendidikan Vokasi dari Prodi Manajemen Perhotelan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penerapan E-commerce terhadap Penjualan Jasa Hotel. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari artikel saya, yaitu saya mengangkat tentang e-commerce. E-commerce merupakan suatu hal yang sekarang sudah marak digunakan. Beberapa e-commerce sudah merajai pasar Indonesia. Salah satunya adalah Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Bagi-Bagi, dan masih banyak lagi. Namun 4 e-commerce ini merupakan e-commerce yang sudah merajai pasar Indonesia. Dalam hal ini dapat lihat bahwa e-commerce memang memiliki daya saing yang kuat di dalam suatu sektor bisnis. Salah satu sektor bisnis yang menggunakan e-commerce itu adalah dari sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata menurut saya adalah sektor yang menggunakan e-commerce secara hampir menyeluruh, di mana mulai dari tiket, transportasi, pembukingan hotel, pembelian tiket objek wisata itu dapat dilakukan dengan menggunakan e-commerce pada saat ini. Itulah yang membuat e-commerce pada saat ini mulai diminati dan juga bahkan bukan mulai lagi, namun sudah sangat marak digunakan pada saat ini. Itulah yang membuat saya ingin meneliti tentang e-commerce ini, di mana saya ingin meneliti dari salah satu bagian dari pariwisata, yaitu perhotelan. Saya ingin meneliti penerapan e-commerce terhadap penjualan jasa hotel. Jadi saya ingin tahu gimana sih penerapan e-commerce itu pengaruhnya terhadap penjualan jasa hotel. Dalam penelitian ini saya juga memiliki 2 rumusan masalah yang ingin saya pecahkan, yaitu yang pertama, apa sih yang dapat apa sih kemudahan-kemudahan yang didapat dari penggunaan e-commerce ini, dan juga apakah pihak konsumen dan juga pihak hotel itu dapat terbantu dengan adanya e-commerce ini. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua yang ingin saya pecahkan, yaitu apa sih pengaruh dari e-commerce ini setelah diterapkan untuk membantu promosi maupun penjualan jasa perhotelan. Oke, dalam penelitian ini saya juga memiliki tujuan untuk mengetahui 2 tadi. Yang pertama adalah pengaruh penerapan e-commerce dalam proses pemasaran industri perhotelan, dan yang kedua, penerapan e-commerce dalam industri perhotelan dapat membantu dan mempermudah pengunjung maupun pihak hotel dalam jual beli jasa hotel atau tidak. Itulah tujuannya, dan manfaat penelitian ini adalah bagi pihak industri perhotelan, yang terutama itu adalah agar mereka mengetahui apa sih e-commerce itu dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap penjualan jasanya di dalam hotel. Dan yang kedua adalah untuk konsumen. Konsumen juga dapat mengetahui apa sih yang bisa saya dapatkan, kemudahan-kemudahan yang bisa saya dapatkan dengan penggunaan e-commerce. Dan juga penelitian ini juga saya berharap agar bisa bermanfaat untuk pembelajaran nantinya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka dari penelitian ini. Yang pertama adalah tentang pengertian e-commerce. Pengertian e-commerce sendiri merupakan suatu proses jual beli, pertukaran produk maupun jasa yang terjadi di dalam sebuah jaringan internet atau komputer. E-commerce ini di dalam e-commerce itu mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan servis dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E-commerce bertujuan untuk mempermudah suatu proses jual beli maupun transaksi
dengan cara melakukan proses tersebut dengan bantuan suatu jaringan. Dalam suatu bisnis e-commerce juga dapat memangkas banyak biaya. Hal inilah yang membuat e-commerce banyak diminati karena sangat banyak memangkas biaya suatu transaksi yang terjadi. Oke, itulah sedikit tentang pengertian e-commerce. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa hotel. Namun sebelum berangkat ke pengertian jasa hotel, saya akan menjelaskan apa sih hotel itu. Hotel merupakan suatu akomodasi yang memanfaatkan sebagian bangunan ataupun seluruh bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, makan, minum, maupun jasa-jasa lain yang disediakan untuk umum dan dikelola secara komersil. Hotel bukan merupakan objek pariwisata, namun melainkan salah satu sarana akomodasi dalam suatu kepariwisataan. Dan selanjutnya adalah jasa hotel. Dalam suatu industri perhotelan pastilah menawarkan beberapa jasa, dan jasa-jasa tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah poin pertama dalam suatu hotel adalah penyediaan atau penyewaan kamar untuk menginap dan ruang konferensi. Yang kedua adalah menyangkut urusan keuangan, yaitu menyediakan penukaran valuta asing, safety box untuk keamanan harta benda bawaan konsumen. Yang ketiga, urusan makanan, yaitu menyediakan restoran dan kafe. Yang keempat, bidang hiburan, yaitu salah satu contohnya adalah kios souvenir dan tempat bermain anak. Yang kelima, bidang olahraga, yaitu penyediaan seperti kolam renang dan ruang fitness. Yang keenam adalah bidang komunikasi dan bisnis, di dalamnya termasuk penyediaan telepon, mesin fax, fotokopi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke metode penelitian yang saya lakukan. Metode penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif karena merupakan metode yang memiliki tolak ukur dan karakteristik yang tepat untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Di mana dalam penelitian kuantitatif yang disajikan adalah statistik dan juga angka-angka. Menurut saya penelitian ini sangat cocok karena kita membutuhkan data atau sampel yang menggunakan angka agar akurat. Dari penelitian kuantitatif ini saya menggunakan metode membagi kuesioner. Yang untuk melancarkan pembagian kuesioner saya, berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian melalui teknik kuesioner. Pertama adalah merancang pertanyaan yang sesuai dengan isi rumusan masalah agar mempermudah proses pengumpulan data. Yang kedua, membuat form kuesioner secara online, di mana form kuesioner ini saya menggunakan bantuan dari Google Form untuk membuat kuesioner saya. Dan yang ketiga, menyebarkan kuesioner yang telah dibuat. Kuesioner ini memiliki target, yaitu mahasiswa dan juga masyarakat umum. Yang keempat, mengidentifikasi hasil dari kuesioner dan mengelompokkan jawaban dari responden menjadi grafik-grafik agar mudah membaca dan akurat. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, mencari dokumen atau jurnal yang dapat menguatkan data-data yang akan saya dapat nanti dari kuesioner yang saya bagikan. Yang ketujuh, menggabungkan seluruh data yang telah didapatkan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dari data hasil penggabungan data yang sudah didapat. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini, saya membaginya menjadi beberapa bab. Dan sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa kuesioner yang saya Oke, selanjutnya kita akan membahas dari hasil dan pembahasan yang saya dapat dari penelitian ini. Sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa kuesioner yang saya sebarkan itu berisi 10 pertanyaan, yang nanti pertanyaan tersebut akan saya masukkan di dalam bio di bawah video ini. Oke, dari hasil dan pembahasan saya membaginya menjadi beberapa bab. Kalau tidak salah, saya membaginya menjadi 4 bab berbeda. Yang pertama adalah bab penggunaan jasa hotel. Dalam penggunaan jasa hotel ini, saya memberikan 2 pertanyaan kuesioner, yaitu yang pertama, apakah Anda pernah menginap di hotel? Dan yang kedua, pernahkah Anda booking kamar hotel atau membeli jasa hotel dengan bantuan e-commerce? Dengan pertanyaan pertama, apakah Anda pernah menginap di hotel? Saya memberikan 2 option jawaban, yaitu pernah dan tidak pernah. Dengan 96,2% dari 53 responden menjawab pernah menginap di hotel. Dan pertanyaan kedua, pernahkah Anda booking kamar hotel atau membeli jasa hotel dengan bantuan e-commerce?
84,9% dari 53 responden menjawab pernah dan 15,1% menjawab tidak pernah. Oke, dari kedua data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa mayoritas responden yaitu mahasiswa dan beberapa masyarakat umum pernah menggunakan jasa hotel, dan juga mayoritas sudah pernah menggunakan e-commerce sebagai alat bantu pembelian jasa hotel. Data di atas juga membuktikan bahwa minat pembelian jasa hotel itu sangat tinggi di Indonesia, dan itu merupakan peluang bisnis yang besar pula. Oke, kita akan berangkat ke bab yang kedua, yaitu bab penggunaan e-commerce. Di bab penggunaan e-commerce saya juga memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah Anda pengguna e-commerce saat ini? Dengan saya memberikan contoh seperti Traveloka, Bukalapak, Pegi-Pegi, dan Tokopedia. Dengan 2 opsi jawaban juga, yaitu ya dan tidak. Dan pertanyaan kedua, pernahkah Anda booking kamar hotel atau membeli jasa hotel dengan bantuan e-commerce? Ini merupakan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan di bab 1 tadi. Saya memasukkannya di bab kedua juga karena ini masih berhubungan. Saya juga memberikan 2 opsi jawaban di pertanyaan kedua ini, yaitu pernah dan tidak pernah. Oke, dari pertanyaan ke-1, saya mendapatkan 86,8% dari 53 responden menjawab ya pernah. Dia menjawab ya, dia memiliki e-commerce di ponselnya atau di perangkat elektroniknya. Dan 13,2% menjawab tidak memiliki e-commerce. Dan untuk pertanyaan kedua sama dengan apa yang sudah dijelaskan di pertama tadi, 84,9% dari 53 responden menjawab pernah booking hotel menggunakan e-commerce, dan 15,1% menjawab tidak pernah. Oke, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengguna e-commerce di Indonesia sudah cukup tinggi. Dengan pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan 86,80% dari 53 responden yang saya berikan kuesioner itu sudah pernah menggunakan atau memiliki e-commerce untuk pembelian jasa hotel. Oke, itulah kesimpulan dari bab yang kedua, di mana memang penggunaan e-commerce sudah sangat tinggi dan juga penggunaan yang memiliki sudah cukup tinggi dan juga penggunaannya pun juga cukup tinggi. Yang kedua adalah pengaruh dari penerapan e-commerce. Maksud saya adalah bab yang ketiga. Dalam bab yang ketiga ini saya memberikan dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah dengan e-commerce proses transaksi di hotel menjadi lebih mudah? Dan yang kedua, seberapa sering Anda menggunakan e-commerce untuk melakukan transaksi di hotel? Untuk pertanyaan pertama, saya memberikan 3 option jawaban, di mana yang pertama sangat mudah, dan semakin rumit. Dengan pertanyaan apakah dengan e-commerce proses transaksi di hotel menjadi lebih mudah, 73,1% dari 52 responden menjawab sangat mudah, dan 25% dari 52 responden menjawab mudah, dan hanya 2 atau 3 orang yang menjawab dengan e-commerce proses transaksi menjadi semakin rumit. Dan pertanyaan kedua, seberapa sering Anda menggunakan e-commerce untuk melakukan transaksi di hotel? Saya juga memberikan 3 opsi jawaban, yaitu sangat sering, dan pernah 1 atau 2 kali. Dari data ini saya mendapatkan 59,6% menjawab pernah 1 atau 2 kali, yang 9,6% menjawab sangat sering, dan 30,8% menjawab sering. Data tersebut juga saya dapatkan dari 52 responden yang menjawab. Oke, mari kita bahas tabel yang saya dapatkan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengguna e-commerce untuk proses transaksi jasa hotel sudah menunjukkan hasil yang baik, di mana data menunjukkan penggunanya sudah banyak dan juga merasa proses transaksi menjadi lebih mudah. Namun pengguna e-commerce ini masih belum masif, di mana kebanyakan penggunanya masih menggunakannya 1 atau 2 kali seperti data yang saya dapatkan tadi. Hal ini mungkin dikarenakan ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan pelanggan masih belum menggunakan e-commerce secara masif. Faktor-faktor tersebut akan kita bahas di bab selanjutnya. Oke, untuk di bab yang keempat ini ada pemasaran melalui e-commerce dan kepuasan pelanggan.
Di sini saya memberikan 3 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama adalah apakah jasa hotel yang ditawarkan dalam e-commerce sesuai dengan realita hotel tujuan? Yang kedua, apakah Anda pernah mendapat promo-promo dari e-commerce dari penjualan jasa hotel? Yang ketiga, dengan adanya promo-promo tersebut, apakah Anda pernah tertarik membeli jasa hotel setelah mengetahui promo tersebut? Oke, untuk 3 pertanyaan ini kita akan membahasnya dari pertanyaan yang kedua dan ketiga terlebih dahulu. Di mana pertanyaan kedua adalah apakah Anda pernah mendapat promo-promo dari e-commerce dari penjualan jasa hotel? Saya memberikan 3 opsi jawaban. Yang pertama pernah, yang kedua tidak pernah, dan yang ketiga sering. Dengan 73,1% menjawab pernah, 11,5% menjawab tidak pernah, dan 15,4% menjawab sering. Data ini juga saya dapatkan dari 52 responden yang menjawab. Dan yang kedua, dengan adanya promo-promo tersebut, apakah Anda pernah tertarik membeli jasa hotel setelah mengetahui promo tersebut? 80,8% menjawab pernah, 11,5% menjawab tidak pernah, dan 7,7% menjawab sering. Oke, dari 2 tabel ini dapat kita simpulkan bahwa pengaruh e-commerce dan pengaruh promo-promo di dalam e-commerce untuk penjualan jasa hotel memang sangat-sangat besar pengaruhnya, di mana dari 73,1% yang mendapatkan promo dan 15,4% yang sering mendapatkan promo, 80,8% dan 7,7% yang pernah mendapatkan promo itu pernah membeli jasa hotel karena melihat promo tersebut. Maka dari itu, promo yang diberikan di dalam e-commerce itu memang ternyata memang sangat berpengaruh terhadap penjualan atau proses promosi dari sebuah hotel. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan pertama, yaitu apakah jasa hotel yang ditawarkan dalam e-commerce sesuai dengan realita di hotel tujuan? Dalam pertanyaan ini saya juga memberikan 3 opsi jawaban, yaitu sesuai, tidak sesuai, dan kadang sesuai, kadang tidak. Menariknya di dalam data ini saya mendapatkan 71,2% menjawab kadang sesuai, kadang tidak. Ternyata hal ini dikarenakan banyak konsumen yang memesan hotel namun tidak sesuai realitanya dengan apa yang mereka lihat di e-commerce. Hal inilah yang membuat kepuasan pelanggan kurang dengan adanya e-commerce. Itulah yang membuat data di atas tadi penggunaan e-commerce masih digunakan 1 atau 2 kali. Mungkin menurut saya hal ini dikarenakan masih banyak orang yang pernah membeli jasa hotel lewat e-commerce namun hasilnya tidak sesuai dengan realitanya. Oke, jadi kesimpulan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa promo merupakan daya tarik untuk sebuah industri perhotelan bisa mendapatkan pelanggannya melalui e-commerce. Hal ini dikarenakan banyak pelanggan yang tertarik membeli jasa setelah melihat promo yang ditawarkan. Namun pihak hotel juga harus berkomitmen untuk memberikan jasa yang sesuai dengan apa yang mereka tawarkan di dalam e-commerce. Dikarenakan masih banyak responden yang mengaku bahwa kadang pesanannya sesuai dan kadang tidak sesuai. Hal inilah yang juga menjadi faktor mengapa ada responden yang jarang maupun tidak pernah menggunakan e-commerce untuk kegiatan transaksinya. Dalam pembelian jasa hotel dikarenakan banyak jasa yang dibeli namun tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan di dalam e-commerce. Jadi intinya untuk meningkatkan apa yang sudah ada di dalam e-commerce ini, untuk meningkatkan penjualan jasa yang ada di dalam hotel, itu juga diperlukan komitmen hotel untuk menyesuaikan apa yang mereka tawarkan di dalam e-commerce dan di dalam realitanya. Yang terakhir adalah, ternyata saya salah, bukan 4 bab, ada 5 bab. Dan bab yang terakhir adalah penerapan e-commerce di era saat ini untuk penjualan jasa industri perhotelan. Dalam bab ini saya memberikan 2 pertanyaan juga. Yang pertama adalah, menurut Anda apakah penerapan e-commerce di industri perhotelan sesuai diterapkan di era sekarang ini? Yang kedua adalah, menurut Anda lebih baik memesan jasa hotel lewat e-commerce atau langsung ke hotel tujuan? Untuk pertanyaan pertama saya juga memberikan 3 opsi jawaban. Yang pertama adalah sesuai, yang kedua sangat sesuai, dan yang ketiga tidak sesuai. Menurut Anda, apakah penerapan e-commerce di industri perhotelan sesuai diterapkan di era sekarang ini? Dari data yang saya dapat, 67,3% menjawab sesuai dan 32,7% menjawab sangat sesuai, dan 0 responden yang menjawab tidak sesuai.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-commerce pada era sekarang ini memang sangat-sangat sesuai dilihat dari data yang saya dapat dari 52 responden. Dan menurut Anda lebih baik memesan jasa hotel lewat e-commerce ataupun langsung ke hotel tujuan? Dari 53 responden, saya mendapatkan 60,4% responden yang menjawab tergantung kondisi dan 39,6% responden menjawab lewat e-commerce. Dan dalam pertanyaan ini saya juga memberikan 3 opsi jawaban. Yang pertama adalah lewat e-commerce, yang kedua langsung ke hotel dan tergantung kondisi. Tidak ada responden yang menjawab langsung ke hotel pada pertanyaan ini. Namun ada 60,4% responden yang menjawab tergantung kondisi. Hal ini mungkin dapat disimpulkan bahwa sudah mulai banyak orang yang percaya menggunakan e-commerce karena memang lebih mudah. Namun juga lebih banyak juga 60,4%, lebih dari setengah responden yang memilih tergantung kondisi. Mungkin mereka memiliki faktor-faktor lain yang mengakibatkan mereka selalu melihat kondisi jika akan membeli jasa hotel lewat e-commerce. Oke, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada era sekarang ini e-commerce memang sangat cocok diterapkan untuk pemasaran jasa perhotelan. Penggunaan e-commerce pun sudah mulai mendominasi pemasaran hotel. Hanya saja dalam hal ini konsumen juga butuh komitmen dari pihak hotel, sehingga apa yang diragukan konsumen seperti jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kenyataan dapat hilang, dan kepercayaan penggunaan e-commerce menjadi semakin tinggi. Baik, kita sampai di sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Saya akan menyimpulkan apa yang sudah saya dapatkan dari penelitian ini, di mana penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa e-commerce memang memberikan pengaruh besar terhadap pemasaran dan penjualan yang terjadi di dalam industri perhotelan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sudah memayoritasnya penggunaan e-commerce pada saat ini. E-commerce pun juga dinilai mempermudah penyelesaian proses transaksi maupun penjualan jasa hotel. Promo-promo yang diberikan itu terbukti memang ampuh untuk mendapatkan konsumen dari sebuah jasa hotel. Namun, juga ada hal yang harus digarisbawahi, yaitu komitmen hotel untuk menyediakan jasa sesuai dengan apa yang mereka tawarkan di dalam e-commerce. Karena di dalam penelitian yang dilakukan, masih banyak jasa yang dijual oleh hotel yang tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Hal ini dapat mempengaruhi minat pengunjung untuk kembali menggunakan e-commerce dalam proses transaksinya, sehingga hal itu harus dibenahi oleh pihak hotel. Dengan hal itu, jika sudah dibenahi, maka kepercayaan penggunaan e-commerce akan semakin padat, akan semakin banyak, sehingga proses transaksi akan berjalan secara cepat dan akan memangkas banyak biaya. Saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang membacanya, dan saya juga berharap akan ada penelitian-penelitian lagi yang lebih rinci dari penelitian yang saya lakukan pada saat ini. Dan juga pemanfaatan e-commerce di bidang perhotelan pemanfaatan e-commerce di dalam penjualan jasa hotel dapat diperbaiki hari demi hari, sehingga menantinya baik itu pihak hotel maupun pihak pengunjung sama-sama mendapatkan feedback positif dari pemanfaatan e-commerce ini. Baik, itulah penjelasan dari artikel ilmiah yang saya buat tentang pengaruh penerapan e-commerce terhadap penjualan jasa hotel. Saya Dewi Zidan Alfarel mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jai.